lagi di channel YouTube saya, Ustadz Usman Al-Gaini. Dalam kesempatan kali ini bersama kita sudah bergabung Indah Mayasari, pegiat literasi di Kabupaten Benar Meriah, Provinsi Aceh. Beliau mendirikan Rumah Baca Telege Ilmu. Kita akan ngobrol dengan Indah bagaimana sejarah motivasinya mendirikan Rumah Baca ini dan bagaimana kondisi literasi di sana. Langsung saja kita sapa dan ngobrol dengan Indah. Assalamualaikum, Indah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Indah? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Seperti saya Apa kabar, sampaikan, Bang? ya alhamdulillah, alhamdulillah sehat. Seperti saya sampaikan, Indah, di pengantar tadi, bagaimana ceritanya sampai Indah tergerak untuk membuat rumah baca Telege Ilmu. Terima kasih atas kesempatan sharingnya, Bang. Jadi Rumah Baca Telege Ilmu ini berada di Kampung Uning Bersah, Kecamatan Bukit, Kabupaten Benar Meriah. Jadi berdirinya itu sejak pertengahan tahun 2013. Awalnya itu mungkin karena ayahnya si anak-anak sering bawa buku gitu. Jadi kenapa enggak buku-bukunya itu dibaca sama anak-anak yang lain seperti itu. Lambat tahun sepertinya senang gitu nengok anak-anak baca. Jadi kita ya sudah mulai dari situ Rumah Baca ini terus berkembang, alhamdulillah. Itu mungkin, Bang. Ya, jadi waktu itu bawa buku lebih ke buku anak ya, berarti ya. Ya, buku anak. Ya. Nah, kemudian dalam perjalanannya seperti apa rumah baca ini? Jadi dalam perjalanannya yang lumayan panjang gitu, Bang, kan motivasi itu kembali dikuatkan ketika kita lihat masalah-masalah yang ada di sekitar kita gitu. Banyak masalah yang terjadi, banyak kejadian-kejadian yang menggugah kita ingin berbuat, cuman karena kita juga sendiri gitu, kita nggak bisa melakukan banyak hal, jadinya motivasi itu lebih kuat. Misalnya masalah minat baca, masalah sarkasme pada anak gitu kan, masalah vandalisme, kemudian masalah sosial lah, banyak hal. Tapi kita tidak bisa menjangkau semua orang. Akhirnya kita berinisiatif benar-benar membumikan literasi ini di Benar Meriah gitu. Tapi yang bisa kita jangkau saat ini ya anak-anak seperti itu, Bang, kan? Dengan buku-buku yang ada. Jadi bagaimana untuk mensiasatinya ya kita open donasi, kemudian kita bergabung dengan berbagai komunitas untuk mendapatkan buku-buku yang bagus untuk anak-anak, mungkin seperti itu, Bang. Oke, berarti memang rumah baca ini lebih fokusnya ke anak, jadi lebih literasi anak ya, dalam rangka mengembangkan minat baca di kalangan anak di Benar Meriah, khususnya di tempat tinggal Indah dan sekitarnya ya. Nah, jadi kondisi masyarakat sendiri, dunia peliterasiannya di sini seperti apa? Sampai saat ini minat baca itu saya pikir masih rendah lah ya, Bang. Cuman itu yang menjadi tantangan kita. Terkhususnya di kampung inilah, nggak usah banyak. Jadi kalau si Bilkis itu sering, oh kalau ngajak anak-anak kampung sini susah bunda bacanya, kayak gitu. Tapi saya selalu bilang motivasi untuk dia dan terutama diri saya sendiri, itulah perjuangannya.
itulah yang memang harus kita siasati bagaimana caranya minat baca itu bertumbuh dengan menyediakan buku-buku yang berkualitas untuk anak seperti itu, Bang. Jadi seperti itulah kondisinya, Bang. Ya. Jadi tingkat kerendahan literasi tadi, minat baca, ini Indah melihatnya indikatornya dari mana? Hmm, Ini dengan kondisi pertama, sebelum ada rumah baca ini awal-awalnya, kemudian katakanlah pas pertengahan jalan dan sekarang seperti apa? ya jadi mungkin disclaimer dulu gitu kan, Bang. Jadi saya kebetulan diamanahi juga mengajar di salah satu SMK. Jadi waktu saya itu memang lebih banyak mengajar seperti itu. Jadi rumah baca ini kalau tahun terakhir ini bukannya lebih sering sore gitu. Jadi dari awal buka sampai pertengahan sampai akhir itu hmm, ada perubahan, mungkin ada tapi mungkin tidak signifikan sekali. Ya, Uh, Indikator yang kami lihat itu apa ya? Yang pertama tingkat intelektual mungkin gitu ya, Bang ya. Jadi di sini masih beberapa anak itu walaupun udah kelas 5 dia masih bacanya terbata-bata seperti itu. hmm. Mungkin, kalau misalnya diajak datang ke rumah itu biasanya sukanya itu kalau ada lomba seperti itu. Kalau membaca itu susah. Jadi kami itu sering ngadain acara tuh bukan cuman baca tapi Hmm. lomba lomba apa aja yang bisa. Lomba makan kerupuk, lomba bawa kelereng, lomba menggambar atau apa seperti itu. Penting mereka mau datang kemari. Jadi kita sediakan kalau lagi bisa tuh ada snacknya, ada apanya, baru mereka mau. Jadi perjuangannya mungkin seperti itu. Ya, jadi bisa dilihat dari jumlah pengunjung, jumlah peminjam bukunya ya, dan itu Iya, juga iya. mesti dikasih motivasi eksternal. Ya seperti tadi ada lomba, terus ada ya makanan yang disediakan gitu ya. Mm-mm. Eh, dan itu baru tingkat baca. Tentu belum Mm. ke bagaimana memahami bacaan, bagaimana Iya. mengkritisi, karena kan Mm. hakikatnya di situ ya. Jadi Iya, tidak sebatas baca, tapi paham dan sekaligus kritis. Masih belum ke tingkat itu ya. Nah, tadi belum. disebutkan Indah, ini kerjasama dengan berbagai komunitas dalam hal penambahan koleksi, kemudian dalam menggerakkan peminatan baca ini di tempat Indah. Jadi sejauh ini dalam hal koleksi seperti apa perkembangannya? Kemudian komunitas mana saja yang terlibat, termasuk dari pemerintah Kabupaten Bener Meriah, barangkali ada bantuan bisa disampaikan. Mm. Jadi alhamdulillah awalnya itu kan buku kita hanya kisaran ratusan gitu Bang. Itu pun udah termasuk buku-buku diktat saya mungkin kan Bang. Tapi Ya, terakhir ini koleksi bacaan kita itu sekitar 1000-an. Lebih banyak memang ke kategori anak-anak gitu. Tapi ada buku yang lainnya itu ada buku pelajaran, novel, motivasi, kemudian buku kesehatan, sejarah dan buku umum. Adapun sumber buku itu yang selain koleksi pribadi tadi ada sumbangan dan pinjaman dari pustaka daerah sini setempat, kemudian donasi sahabat, teman-teman yang alumni SMA, alumni sesama kawan kuliah, kemudian ada dari Provisi juga, kemudian dari Kominfo, kemudian dari Pustaka Bergerak Indonesia, kita alhamdulillah salah satu rumah baca atau TBM yang terjaring di Pustaka
Bergerak Indonesia, kemudian pinjaman dari Rumah Baca Anak Nanggro di Banda Aceh, kemudian yang sekarang itu wakaf sirah dari Spirit Nabawiyah Community. Itu alhamdulillah kita hampir punya semua gitu, Bang. Jadi kita cari cara bagaimana menambah koleksi buku yang memang berkualitas untuk anak, sehingga itu tadi Bang, minat baca bisa meningkat, kemudian taraf berpikir anak-anak juga bisa meningkat, sehingga kita berharap peradaban ke depannya bisa jadi lebih baik. Mungkin seperti itu, Bang. Ya, ini menarik ya, ada kekhususan. Rumah baca ini lebih concern ke anak. Jadi apa motivasi Indah sendiri untuk fokus ke anak ini? Nah, tentu kan banyak ya. Katakanlah lansia juga barangkali nggak tersentuh selama ini, disabilitas misalnya. Nah, tapi Indah mengkhususkan ke anak ini. Apa latar belakangnya, Mbak? Sebenarnya buku yang ada di rumah baca ini ditujukan untuk semua usia gitu, Bang, kan. Hanya saja kenapa anak? Karena menurut saya anak-anak itu masih bisa kita ajak lebih mudah gitu, seperti misalnya dengan bermain baru kita ajak gitu, Bang, kan, baru kita ajak membaca dengan menggambar. Tapi kalau lansia mungkin saya yang agak lebih terbatas untuk menyentuhnya gitu, Bang, kan. Dan satu lagi karena untuk mengubah masa depan, saya pikir anak-anak harus menjadi prioritas utama agar peradaban kita lebih baik, seperti itulah, Bang. Oke, jadi memang itu alasan prinsip. Jadi menyiapkan anak-anak ini sebagai generasi penerus dan tentu lebih mudah dibentuk gitu kan dalam lingkup yang paling kecil, dalam hal ini rumah baca yang tentu didukung oleh orang tua dan keluarganya. Sambutan masyarakat sendiri seperti apa? Alhamdulillah di sini kita pernah mengundang juga, Bang, kan, saat aparat kampung, orang tua, alhamdulillah mereka merespon dengan sangat baik. Cuman mungkin saya berharapnya orang tua memang menggerakkan anak-anak kemari untuk baca gitu, tapi memang belum. Jadi kita sering antar buku itu untuk ke rumah. Ini baca, ini Ibi, Anan, Datu, bacaan bagus untuk anak-anak gitu. Oh, baru mereka pinjam. Tapi kalau menunggu kayaknya belum jadi prioritas sama orang tua mengarahkan anak-anaknya kemari. Ya, ya. Ini luar biasa ya, sampai jemput bola, didatangi rumah tetangga sekitar, mengantarkan buku ini bagus loh, ini menarik bukunya. Dan dalam perkembangan tadi, ini seperti apa mindset, perubahan sikap, keberterimaan masyarakat dan terkait ke perkembangannya sendiri seperti apa? Dengan upaya yang sudah dilakukan rumah baca yang Indah bentuk ya. Jadi tadi layanannya masih offline ya, walaupun terbatas karena di samping ini Indah juga mengajar. Nah, jadi seperti apa berterimaan, perubahan sikap, mindset masyarakat ini? Jadi itu jadi salah satu motivasi juga, Bang, kan, Yeah. kita menjalankan roda rumah baca ini. Jadi bagi pembaca yang rajin itu saya sangat senang melihat perkembangannya seperti itu. Anak-anak itu kalau yang memang sudah rutin kemari itu minat bacanya luar biasa. Mereka kalau bisa sekali baca itu ambil 10 buku lebih gitu. Dan kebetulan
kita jemput bolanya ini bukan cuman di kampung ini. Jadi karena saya mengajar, jadi waktu pergi ngajar itu saya bawa banyak buku juga. Kemudian hanya dititipkan di sekolah-sekolah seperti itu. Saya tidak sempat. Tapi alhamdulillah ada guru-guru yang mau menjaga buku itu, kemudian meminjamkannya ke anak-anak. Jadi Ya, saat berkunjung secara rutin itu yang menjadi motivasi juga. Guru-gurunya cerita anak-anaknya itu luar biasa minjam buku ini sampai disimpan dulu, kemudian mereka rebutan eh, di apa namanya, pokoknya mereka suka baca seperti itu dengan buku-buku yang memang bagus tadi gitu bang kan. Alhamdulillah dari Spirit Nabawiyah Community itu, terbitan buku Sigma Daya Insani itu bukunya luar biasa dan memang harganya juga lumayan. Jadi para pejuang wakafnya itu mencari para wakif yang mau mewakafkan sebagian hartanya untuk membeli buku. Jadi kami merasa berkewajiban untuk menyebarkan seluas-luasnya buku itu. Nah, itu adanya sekarang di Kecamatan Permata, itu rutin kita mengantar buku ke sana, Bang, beberapa sekolah. Nah, anak-anaknya itu luar biasa, Bang, nunggu selalu. Bu, mana buku baru? Bu, mana buku baru? Gitu. Dan sama juga di kampung, kalau yang memang rutin baca itu udah ketagihan baca gitu, Bang. Walaupun memang nggak banyak anaknya, tapi ya paling tidak adalah gitu yang nambah semangat. ya. Ini dari cerita Indah barusan, ini menambah secercah harapan. Artinya memang minat baca itu ada. Hanya selama ini memang fasilitasnya nggak ada. Sumber Ya. bacaan, apalagi sumber bacaan yang berkualitas, yang memang fokus ke anak itu yang nggak ada. Nah, Hmm. selain membuka, kemudian orang datang secara offline ya, tadi juga jemput bola dengan mengantarkan buku-buku yang bagus ke lingkungan sekitar, juga menitipkan ke sekolah-sekolah, apalagi kegiatan rumah baca ini. Hmm. Yang udah pernah kita lakukan itu misalnya edukasi tentang eh, pelatihan life skill. Life skill itu misalnya belajar buat tote bag atau buat sabun, buat pin seperti itu Bang. Hmm. Kemudian di sini kita kalau lagi ada waktu kita ngajarin anak-anak public speaking, pokoknya bagaimana berbicara di depan umum seperti itu kan Bang. Ya, ya. Kemudian kita juga menyediakan AP, aneka permainan edukatif seperti itu, kemudian kegiatan peduli lingkungan, kemudian pelatihan komputer bagi pemuda seperti itu Bang. Ya, ini Walaupun memang ternyata belum banyak rutin, yang sekali rutinnya ya. pinjam. Ya, ternyata banyak sekali kegiatannya. Tentu ini cukup berkontribusi ke masyarakat sekitar. Dan uh, kembali ke partisipasi masyarakat. Nah, tadi kan responnya seiring waktu sudah mulai membaik, kemudian dari sisi partisipasinya seperti apa? Masyarakat sekitar rumah baca ini dan di Mandar Meriah lebih luas. Partisipasi maksudnya kayak mana Bang? Dalam hal ya misalnya mereka ikut berdonasi, kemudian ikut terlibat dalam kegiatan, membantu fasilitas misalnya. Seperti apa? Um, saya pikir kalau apa belum banyak lah Bang ya, tapi kalau menurut saya sambutan mereka yang hangat itu juga udah cukup seperti itu Bang. Kalau pemerintah setempat kayaknya belum ada juga ya. Yang paling kita terhubung hanya dengan Dinas Perpustakaan Daerah, Dinas
perpustakaan dan arsip daerah, baru-baru ini ada sumbangan 1 lemari, kemudian paling pinjaman buku gitu Bang, hibah dari dinas setempat. Pinjam atau hibah? Ada pernah hibah sekali, kemudian kalau pinjam memang kita bebas pinjam di situ Bang. Jadi mau bawa seberapa banyak juga boleh, nanti dikembalikan. Oke. Hibah berapa judul? Kurang lebih ada 100 judul gitu Bang. 100 judul ya? Tapi bukan untuk anak-anak. Umum ya? Umum, ya. Oke. Nah, tadi selain kampung sekitar, kan ada di kecamatan lain ya. Jadi secara wilayah Bener Meriah sudah masuk mana saja ini kegiatan rumah baca ini? Yang rutin sekarang di sekitar tempat saya mengajar Bang, di Kecamatan Permata. Tapi kalau dari dulunya itu kita memang kemana-mana dulu sebelum saya ngajar, ya kemana-mana aja yang bisa saya jangkau gitu. Alhamdulillah suami juga memberi izin, jadi dengan sepeda motor itu bukunya penuh di depan, di belakang, bawa aja ke sekolah. Gurunya mau minjam boleh, siswanya minjam boleh gitu. Tapi karena sekarang ini udah terbatas, yang hanya di sekitar sekolah saya mengajar saja gitu. Ya. Dan itu operasionalnya sendiri ya? Nggak ada support dari yang lain ya? Iya, itu juga salah satu kendala kenapa rumah baca tidak bisa berkembang juga. Jadi prinsipnya yaitu apa yang bisa dilakukan dengan apa yang ada tanpa mengada-ngada, lakukan saja. Setelah prioritas itu kita laksanakan, misalnya gitu, misalnya tidak meninggalkan kewajiban kita sebagai istri, sebagai anak, sebagai ibu tentunya gitu. Oke, ini luar biasa ya, dengan segala keterbatasan, kemudian pekerjaan di sekolah juga masih sempat melakukan hal yang luar biasa ini. Jadi ini terakhir, Dinda, barangkali ada yang mau disampaikan ke masyarakat yang ya terutama di Bener Meriah secara umum. Jadi rumah baca ini tidak banyak melakukan apa-apa, maksudnya tidak seperti taman bacaan yang lain yang luar biasa menginspirasi gitu. Saya pikir hambatan yang kami rasakan itu ya itu tadi Bang, kekurangan tenaga, kekurangan biaya dan waktu gitu Bang. Jadi kemudian kurangnya buku bacaan juga, ada buku yang hilang, buku yang rusak. Tapi demikian pun kami tetap ingin melanjutkan rumah baca ini dan melakukan apa yang bisa kami lakukan. Yang pertama yang sudah berjalan kami ingin tetap bisa melaksanakannya. Kemudian kami berkeinginan juga untuk open recruitment relawan rumah baca sehingga ada yang bisa membantu seperti itu. Kemudian membuat channel YouTube Rumah Baca atau kita juga ingin nantinya punya berkisah secara online seperti itu. Jadi bisa lebih luas cakupannya gitu kan Bang. Kemudian lomba bercerita atau lomba siapa yang paling banyak baca buku, walaupun dulu udah pernah kita lakukan Bang, tapi kita ingin lakukan lagi. Kemudian kita ingin membentuk klub bahasa Inggris untuk anak secara online dan offline. Kita ingin juga buka les mata pelajaran, banyak hal, tapi saya pikir tidak mungkin saya sendiri yang bisa melakukannya, oleh karenanya saya berharap ada teman-teman yang mau menjadi relawan juga di rumah baca ini, mungkin seperti itu Bang. Ya, jadi buat penonton podcast ini yang mau jadi relawan, termasuk menyumbang keperluan koleksi berupa buku, terutama anak,
bisa nanti langsung donasinya dikirim atau diantar ke Rumah Baca Telege Ilmu Kabupaten Bandar Meriah. Bisa disebutkan alamatnya, Nda? Ya, di Jalan Simpang Tripit Pondok Baru, Kampung Uning Bersah, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bandar Meriah, Aceh, Oke, Bang. oke, baik. Jadi nanti teman-teman yang menyaksikan podcast ini, kalau mau berdonasi dalam bentuk apapun, bisa ditulis di komen di channel ini, ya, atau bisa menghubungi saya yang nanti akan saya hubungkan ke Rumah Baca Teologi Ilmu Kabupaten Bandar Meriah. Baik, indah, inspiratif sekali ceritanya. Bergerak terus dengan segala keterbatasan yang ada. Ya, persoalannya kalau kita berhenti, ini tidak ada yang melakukan ini. Karena ini penting seperti Indah sampaikan, menyiapkan generasi mendatang supaya lebih baik dari kita sekarang. Jadi ya teriring doa terbaik, semoga sehat walafiat, kemudian sukses selalu dalam lindungannya dan dilancarkan dan makin dibesarkan juga rumah bacanya. Amin. Amin. Ya, baik. Terima kasih sekali lagi Indah atas waktunya, atas keberkenanannya sudah sharing, dan mudah-mudahan semua harapan tadi, apa yang jadi kendala, tantangan, dan program dari Rumah Baca ini bisa terwujud walaupun bertahap ya. Ya, terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum Indah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bang. Ya, sama-sama.